guys, selamat bertemu kembali dengan channel saya, Rinto Huta Barat. Hari ini masih tetap membahas tentang pemantapan TPS UTBK. Ini adalah pembahasan UTBK seri yang ketiga di channel saya. Pada channel ini juga sudah saya siapkan ada 10 soal latihan disertai dengan pembahasannya. Baik teman-teman, jikalau di antara teman-teman masih ada yang kurang paham, silahkan di komen di bawah. Nanti akan saya ulas kembali. Langsung aja ya teman-teman, kita lihat dari soal kita yang nomor 1. Nih, perhatikan baik-baik teman-teman. Untuk mengerjakan soal seperti ini, yang pertama kita lihat, nih ada tandanya bulatan seperti ini. Di sini bulatannya sama, itu artinya adalah sudutnya sama. Maka misalkan aja besarnya ini sama-sama sebesar X. Lalu langkah yang kedua, ini kita bagi dulu segitiganya. Misalkan yang ini kita buat segitiga pertama, yang ini segitiga kedua, yang ini segitiga yang ketiga. Lalu kita misalkan sudut yang belum ada di sini kita misalkan tambahkan sudutnya sebesar P. Di sini kita misalkan adalah sebesar I. Nah, yang pertama kita ambil dulu segitiganya secara keseluruhan. Ambil dulu segitiga besarnya nih. Maka kalau kita ambil segitiga besarnya, jangan lupa bahwa sudut sebuah segitiga itu adalah 180. Maka kita totalkan nih teman-teman. 40 ditambah dengan 20 ditambahkan dengan 3X, berarti itu besarnya 180. Maka 40 tambah 20 nya teman-teman pindahkan ke kanan, sehingga kita peroleh 3X sama dengan 120, maka X nya sama dengan 40. Kalau X nya sudah dapat, berarti gampang ya, P nya sudah bisa kita cari. Dari mana? Ambil segitiga pertama. Segitiga pertama berarti sudutnya juga jumlahnya 180, maka 40 tambah X. X nya berapa? 40. Berarti 40 tambah 40 tambahkan dengan P itu sama dengan 180. Berarti P nya 180 dikurang 40 plus 40, maka hasilnya adalah 100. Yang kedua, kita lihat lagi di sini Q-nya dengan cara yang sama. Berarti Q-nya 180 dikurang 40 plus 20. Maka dapatlah nilai Q-nya 120. Lalu kita cari A-nya. Gimana cara nyari A-nya? Perhatikan A-nya teman-teman. Sudut antara P dan A itu adalah garis lurus. Berarti kalau garis lurus berarti sudutnya adalah 180. Sehingga P 100 ditambah dengan A harus 180. Maka A-nya jadi berapa? Berarti kita peroleh nilai A-nya sama dengan 80. Sama dengan B-nya. B kalau kita tambah dengan Q itu juga hasilnya 180. Maka akan kita peroleh teman-teman nilai B-nya adalah 60. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah selisih sudut. Berarti kita kurangkan A dan B. 80 kurang 60. Hasilnya berarti 20. Maka jawabannya teman-teman adalah B. Cukup mudah ya. Kita lanjut dengan latihan soal yang kedua. Yang kedua adalah jarak dari rumah ke sekolah 60 km. Naik helikopter 30 menit lebih cepat daripada naik sepeda motor. Berarti kita misalkan aja dulu nih teman-teman. Misalkan waktu tempuh naik motor itu adalah T. Nah, setelah kita misalkan waktu tempuh naik motor adalah T, berarti waktu tempuh naik helikopter itu adalah T kurang 0,5. Kenapa 0,5? Karena di sini diminta kilometer per jam, maka menitnya ini kita ganti ke jam. 1 jam kan 60 menit, berarti 30 dibagi 60 setengah. Lalu kita cari waktu tempuhnya motor itu berapa. Di sini jarak tempuhnya ada, kecepatannya ada, maka ingat rumusnya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Masukkan nih teman-teman. Jaraknya 60, kecepatannya 40 kali dengan T-nya, kita perolehlah T-nya 1,5 jam. Berarti waktu tempuhnya heli berapa? Ya kurangkan aja setengah jam. Berarti waktu tempuhnya helikopter itu adalah 1 jam. Masukkan lagi ke rumus S sama dengan V kali T.
S-nya tadi 60. V-nya helikopter kita cari. Waktunya tadi 1,5 jam dikurang dengan 0,5. Maka dapatlah nilai V-nya sama dengan 60 km per jam. Berarti jawabannya teman-teman adalah A. Baik teman-teman, sampai di sini masih sangat mudah untuk dipahami ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat soal kita yang ketiga. Yang ketiga adalah jika 2 pangkat X per Y sama dengan 3 dan 2 pangkat X plus 3 pangkat Y sama dengan 8, maka akar dari 3 pangkat Y sama dengan berapa? Nah, untuk menyelesaikannya teman-teman ambil dulu angka yang di sini, 2 pangkat X per Y sama dengan 3. Lalu pangkat Y yang di sebelah kiri kita hilangkan. Gimana caranya teman-teman? Ruas kiri dan ruas kanan pangkatkan dengan Y. Maka kalau kita pangkatkan dengan Y, di sebelah kiri tinggal 2 pangkat X, di sebelah kanan 3 pangkat Y. Berarti 2 pangkat X itu sama dengan 3 pangkat Y. Karena 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat Y, misalkan aja 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat Y ini sama dengan nilainya P. Sehingga kalau kita masukkan kemari, akan kita peroleh hasilnya menjadi 2 pangkat X ini adalah P, 3 pangkat Y ini adalah P, berarti jadi 2P sama dengan 8. Berarti P-nya, ya kita bagi 2 teman-teman, maka hasilnya adalah 4. P-nya tadi apa teman-teman? P-nya tadi adalah 2 pangkat X atau 3 pangkat Y, sama saja. Sehingga bisa kita buat 3 pangkat Y sama dengan 4. Pertanyaannya apa? Akar 3 pangkat Y. Berarti kita akarkan 4. Maka kalau kita akarkan 4 hasilnya 2. Maka jawaban kita adalah B. Selanjutnya teman-teman kita lihat lagi yang berikutnya. Sebuah persegi panjang memiliki panjang P dan lebar adalah X jika angka yang menunjukkan luas persegi panjang bernilai sama dengan kelilingnya, maka nilai P berapa? Oke teman-teman, masih ingat ya rumus luas? Rumus luas itu adalah panjang kali lebar, rumusnya keliling. Apa rumus keliling persegi panjang? Iya, panjangnya itu ada 2, lebarnya ada 2. Berarti kalau kita jumlahkan, keliling sama dengan 2P tambah 2L. Maka kalau kita masukkan, tadi luasnya sama dengan keliling. Berarti panjang kali lebarnya sama dengan 2 kali panjangnya tambah 2 kali dengan lebarnya. Yang ditanya P-nya berapa? Maka P-nya pindah ke sebelah kiri. Sehingga kita buat menjadi PX minus 2P sama dengan 2X. Keluarkan P-nya. Berarti kalau kita keluarkan P-nya, kita peroleh menjadi P kali X minus 2 sama dengan 2X. Maka dapatlah nilai daripada P-nya sama dengan, iya, P-nya tinggal kita bagikan aja nih teman-teman, menjadi 2X dibagi X min 2. Maka jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Maaf ya teman-teman, ini tadi salah buat. Jawabannya yang benar adalah A. Yang kemudian teman-teman kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah dalam 200 liter larutan mengandung 40% zat X. Perhatikan nih baik-baik teman-teman. Dalam 200 liter larutan ada 40% zat X. Berarti X-nya berapa teman-teman? Berarti X-nya adalah 40 per 100 kita kali dengan 200. Maka akan kita peroleh nilai X-nya berarti ketemu 80 liter. Lalu dikatakan dalam soal, kalau ada air ditambahkan P liter ke dalam larutan, ternyata X itu tinggal 25%. Nah, gimana cara nyari persen X-nya? Ya, kita buat aja teman-teman. Persen X-nya adalah, ya banyaknya X berapa dibagi dengan total larutan. Masukkan teman-teman. Persen X-nya berapa? 25%. Masukkan aja 25% kemari. X-nya berapa totalnya? Itu yang kita cari tadi di atas. X-nya itu 80 liter. Totalnya airnya pertama 200. Ditambahkan lagi P, maka totalnya menjadi 200 tambah P. Sehingga dari sini 25% dengan 100% kita habiskan, sisa di sini 4.
4-nya kalikan dengan 80, berarti 320. 200 tambah P kalikan ke sebelah kiri. Maka akan kita dapat nilai daripada P-nya sama dengan 320 kurang 200, berarti 120 liter. Maka jawaban kita adalah D. Cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat soal latihan kita yang berikutnya. Grafik fungsi di bawah ini memotong sumbu Y pada ordinat positif. Perhatikan ini baik-baik. Memotong sumbu Y, syarat memotong sumbu Y apa? Iya, memotong sumbu Y syaratnya itu adalah nilai X-nya berarti sama dengan 0. Tapi pada ordinat positif. Apa artinya ordinat positif? Ya berarti Y-nya itu harus positif atau Fx-nya itu positif. Positif itu artinya apa? Artinya berarti lebih besar dari 0. Sehingga syaratnya memotong sumbu Y positif adalah X-nya harus sama dengan 0, Fx-nya lebih besar daripada 0. Oke, kita lihat satu-satu. Untuk A, masukkan X-nya 0. Berarti 4 kali 0, hasilnya 0. Untuk yang B, X-nya 0. 2 kali 0 minus 2, berarti minus 2. Yang C, masukkan X-nya 0. 0 dikurang 3, minus 3 kuadratin, 9. Dikurang dengan 5, berarti hasilnya 4. Yang D, X-nya 0, masukkan X-nya 0. 0 dikurang 2, minus 2 kuadratin, berarti 4. 4 kurang 4, berarti Fx-nya 0. Yang E, kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti 0 minus 2 kali 0 ditambah dengan 4, maka akan kita peroleh nilai Fx-nya sama dengan minus 8. Maka jawaban kita yang Fx-nya lebih besar dari 0 adalah C. Baik, teman-teman, kita lanjut dengan soal kita yang berikutnya ya. Lihat, perhatikan di sini ada deret bilangan. Nah, di sini berapakah jumlah totalnya? Nah, biar gampang mengerjakannya teman-teman, perhatikan setiap dua suku. Yang pertama nih, 1 ke 3, 1 ke minus 3. Hasilnya minus 2. Terus 5 ke minus 7. Itu adalah selisihnya minus 2. 9 ke minus 11. Hasilnya adalah minus 2. Artinya teman-teman, kalau kita lihat bilangan di sini, selisihnya setiap dua suku adalah minus 2, minus 2, minus 2, minus 2 sampai bilangan yang mana? Perhatikan baik-baik. Di sini habis plus baru minus, plus minus, plus minus. Sementara di sini ada yang terakhir adalah plus. Berarti ini tidak ikut. Yang ikut itu kita ambil adalah sampai dengan 199. Maka mulai dari 1 sampai minus 199, setiap dua suku hasilnya ini adalah minus 2. Maka kalau ditanya totalnya ini berapa? Ya berarti minus 2 kita kali dengan berapa suku di sini, tambahkan dengan 201. Sehingga bisa kita buat, misalkanlah minus 2 ini ada sebanyak X. Maka X kali minus 2 tambah dengan yang sisa ini tadi 201. Lalu pertanyaannya gimana cara kita mencari X-nya? Oh, cara mencari X-nya gampang teman-teman. Ingat aja rumus deret aritmatika. Apa itu? Suku ke N sama dengan A plus N minus 1 kali B. Jumlahnya adalah N per 2 kali A plus suku ke N. Kita ambil aja rumus yang suku ke N ini teman-teman. Nih, kita ambil aja dulu angkanya semua secara keseluruhan. Anggap semuanya adalah plus. Nggak usah pakai minusnya. Berarti angkanya 1, 3, 5, 7, 9 sampai dengan 199. Maka suku pertamanya adalah 1, suku terakhirnya adalah 199. Bedanya setiap angka ini adalah 2. Maka masukkan. Sini masukkan 199, kita peroleh 199 sama dengan 1 tambah N minus 1 dikali dengan 2. Maka dari sini dapat teman-teman, pindah ruas ini kemari, berarti jadinya 198. 198 dibagi dengan 299. Pindah minus satunya ke kiri, berarti dapat N-nya 100. Berarti teman-teman, semua angka ini mulai dari 1 sampai dengan 199, itu banyak angkanya adalah 100. Berarti kalau banyak angkanya 100,
Tadi kita pasangkan tiap 2 angka. Berarti kalau ini tiap 2 angka, maka banyaknya angka 2 itu berapa? Banyaknya angka -2, berarti bagi 2 aja ini 100-nya, menjadi 50. Maka kalau sudah dapat 50 teman-teman, kita peroleh totalnya adalah 50 kali -2 tambah 201. Berarti ini -100 tambah 201, jawabannya 101. Maka jawaban kita adalah B. Cukup mudah ya teman-teman. Yang masih kurang paham, masih ragu-ragu, silahkan tuliskan di komen ya. Tuliskan di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya jawab lagi. Yang berikutnya di sini ada soalnya, jika f 2x plus 1 sama dengan 3x minus 4, maka pernyataan yang benar adalah berapa? Biar gampang nih teman-teman, ini kan masih f2x plus 1, ubah dulu menjadi fx. Gimana caranya? Misalkan saja yang 2x plus 1 ini adalah a, berarti dari sini dapat x-nya jadi berapa? Iya, x-nya satunya pindah ke kanan, jadi a minus 1 bagi 2, dapat x-nya. Setelah itu kita masukkan kemari. Oke, kembalikan kemari teman-teman. 2x plus 1 tadi jadi apa? Jadi A. Berarti kita buat menjadi FA. Sama dengan 3 kali. Di sini ada X. X-nya ganti dengan A minus 1 per 2. Dikurang dengan 4. Nah, setelah kita masukkan ini, karena pertanyaannya di sini F1, F minus 1, F3, F5, gantikan aja A-nya dengan angka yang di sini. Nah, kita buat misalnya yang F1. Berarti masukkan 1, A-nya itu 1. Maka 1 dikurang 1, 0. 0 dibagi 2, 0 kali 3, 0. 0 dikurang 4, minus 4. Kalau minus 1, minus 1, minus 1, minus 2. Minus 2 dibagi 2, berarti minus 1 kali 3, minus 3. Minus 3 dikurang 4, berarti minus 7. Kemudian gantikan A-nya menjadi 3. F3 berarti 3 kurang 1, berarti 2. 2 dibagi 2, 1. 3 kali 1, 3. Kurang 4, berarti hasilnya minus 1. F5 berarti 5 kurang 1, 4. Dibagi 2, 2. 3 kali 2, 6. 6 dikurang 4, hasilnya 2. Maka dari sini pernyataan yang benar yang mana? Yang benar berarti pernyataan nomor 2 sama nomor 4. Kalau 2 dan 4 jawabannya adalah C. Cukup gampang ya teman-teman. Kita lihat lagi yang berikutnya, soal kita yang nomor terakhir. Di bawah ini yang tegak lurus terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan 2x minus 10 adalah. Oke, ingat kembali formulanya. Formula sebuah garis lurus adalah Y sama dengan mx plus 1. Maka tinggal kita buat aja yang ini. Berarti yang nomor 1 kita ubah menjadi Y sama dengan min 2x tambah 1. Yang nomor 2 Y sama dengan min setengah x dikurang dengan 1/5. Kemudian yang nomor 3 Y menjadi sama dengan, pindah-pindah ruas ya, 2x minus 4. Yang nomor 4 pindah ruas juga, berarti menjadi minus setengah x tambah 3. Maka karena bentuknya mx plus c, berarti koefisien x ini semuanya adalah gradien. Maka untuk yang y sama dengan 2x minus 10, gradiennya berapa? Gradiennya adalah 2. Yang nomor 1 gradiennya berarti ini minus 2 koefisien x-nya. Yang nomor 2 koefisien x-nya setengah, berarti gradiennya setengah. Yang nomor 3 koefisien x-nya adalah 2, berarti gradiennya adalah 2. Yang nomor 4 koefisien x-nya adalah minus setengah, berarti gradiennya adalah minus setengah. Pertanyaannya, yang tegak lurus, syarat tegak lurus apa teman-teman? Syaratnya adalah M1 kalau kita kalikan dengan M2, hasilnya harus sama dengan minus 1. Oke, kita kalikan nih teman-teman.
yang di soal dengan di pernyataan. 2 kali minus 2 minus 4 berarti salah. 2 kali setengah 1 berarti salah. 2 kali 2 4 berarti salah. 2 kali minus setengah minus 1 berarti yang benar adalah soal pernyataan nomor 4. Berarti kalau pernyataan nomor 4 jawabannya D. Baik teman-teman, kita lanjut lagi dengan soal kita yang satu lagi, soal terakhir. Bila pecahan 3/8 dinyatakan dalam bentuk seperti di bawah ini, 3/8 sama dengan 1 per A plus 1 per B plus 1 per C. Maka nilai AB tambah C, A tambah B tambah C sama dengan berapa? Cara menyelesaikannya teman-teman, yang pertama kita lakukan, jangan kamu utak-atik yang di sebelah kanan. Kenapa? Kalau yang di sebelah kanan kita otak-atik nanti waktunya bisa sampai berjam-jam baru selesai. Jadi gimana? Jabarkan yang di sebelah kiri. Perhatikan di sini, karena di sini diminta 1 per, berarti 3/8 ubah dulu ke 1 per. Berarti kalau kita ubah jadi berapa? Iya, 3/8 itu sama dengan 1/8/3. Yang 8/3 uraikan. Buat ke dalam pecahan campuran. Berarti 8 dibagi 3 berapa bisa? Bisa 2. Sisanya 2. Maka menjadi 1/2 tambah 2/3. Perhatikan lagi nih teman-teman. Di sini diminta lagi angka 1. Berarti 2/3 ubah ke dalam 1 per. Tadi kalau ubah kita 1 per menjadi ya sama seperti tadi teman-teman, menjadi 1/3/2. Maka kalau ini sudah kita buat ke 1/3/2, ini ubah lagi ke dalam pecahan campuran. 3/2 itu berapa bisa? 1. Sisanya ya setengah. Maka menjadi 1/2 plus 1/1 plus setengah. Yang mana ABCD-nya? Yang ini adalah A-nya, yang ini adalah B-nya, yang ini adalah C-nya. Yang ini sudah sesuai ya teman-teman. Berarti dari sini dapat A-nya 2, B-nya 1, C-nya 2. Kita jumlahkan. 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 5. Maka jawabannya adalah C. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di YouTube saya yang berikutnya. Semoga sukses, Tuhan memberkati.